Hadis yang ke-15 an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata benar atau dia diam. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata khair, dan berkata baik, atau dia diam, aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Datang tamu dia muliakan, ya, muliakan di suguh atau di apa gitu kan, di ajak bicara, walhasil dimuliakan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya, ya, dimuliakan tamunya. Jelas? Ya, nah ulangi. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dimuliakan tetangganya. Jar, ya, jar itu tetangga. Hendaklah dimuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ini baru tamu. Yang ketiga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dimuliakan tamunya. Pertama, muliakan tetangganya. Tetangga dimuliakan, jangan disakiti, jangan diajak berantem. Ya, bahkan kalau punya makanan diberi hadiah tetangga itu. Yang paling dekat pintunya, kata Nabi. Ya, kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Datang tamunya, kemudian dimuliakan, ya, dengan di suguh atau di apa gitu ya. Berarti kan ya, tiga. Pertama apa? Berkata benar, berkata baik atau diam. Yang kedua, memuliakan tetangga. Yang ketiga, memuliakan tamu. Yang semuanya dibangun atas dasar iman kepada Allah dan hari akhir. Berarti ya, orang yang pertama tidak berkata benar, maka dia bukan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang siapa yang tidak memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya dulu, yang kedua, malah tetangganya diajak berantem, ya, nggak akur dengan tetangga, maka orang seperti itu dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, atau keimanannya nggak sempurna. Yang ketiga, ya, barang siapa yang tidak memuliakan tamunya, maka dia bukan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jelas? Kayak gitu ya. Seperti itu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sekarang mufradat, makna mufradat. Pertama, arti liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Liyasmut artinya liyaskut an maqalati syarr. Hendaklah dia diam dari mengucapkan keburukan. Itu arti liyasmut. Artinya hendaklah dia diam dari mengucapkan keburukan, dari mengatakan keburukan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia diam. Ya, maka pertama
maka ucapan yang baik, bicara yang baik-baik, atau dia diam, tidak berkata yang tidak baik, berkata buruk, yang nggak boleh. Ini arti pertama ya, ini arti liyasmut. Liyasmut artinya liyaskut ya, an maqalati syarr. Liyaskut ya, taknya di di sukun karena lamnya lam amr. Hendaklah, lamnya lam amr. Hendaklah dia diam dari mengucapkan keburukan. Kemudian makna fal yukrim jarahu, fala yu'dhi jarahu, jangan dia mengganggu tetangganya. Itu mana fal yukrim jarahu ya, fal yukrim jarahu. Fal yukrim jarahu maknanya fala yu'dhi jarahu, janganlah dia mengganggu tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan ganggu tetangga ya, dengan mengganggu dengan suara ya, mengganggu dengan perbuatan ya, berisik, macam-macam mengganggu. Walhasil mengganggu tetangga itu nggak boleh, haram hukumnya, karena Nabi larang. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, yani fala yu'dhi jarahu. Muliakan tetangga, maknanya jangan ganggu tetangga, nggak boleh ganggu tetangga. Nah, tetangga itu kan orang yang yang paling dekat. Kalau kita sakit atau apa, itu yang kita minta bantuan itu bukan saudara kita, karena jauh rumahnya. Pasti tetangga kita. Ada apa-apa, kita nggak punya air minta sama tetangga. Maka Nabi sangat-sangat berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan ini bagian dari akhlak Islam. Jangan berantemin tetangga. Mafhum? Damai sama tetangga itu baik-baikan aja ya, jangan kasar, jangan memusuhi, karena Nabi yang alaihi salatu wassalam yang melarang. Sekarang fal yukrim dhaifahu fal yu'ti zairahu haqqahu minal kira. Mana fal yukrim dhaifahu, yaitu hendaklah dia berikan tamunya haknya. Hendaklah dia berikan hak tamunya ya, berupa apa? Berupa jamuan. Hendaklah dia berikan tamunya, berikan apanya? Berikan haknya, hak tamu. Apa hak tamu? Dijamu, dikasih air minum, dikasih makanan, dikasih makan kalau kita punya ya, walhasil diberikan yakni suguhan. Dan ini adab yang sangat bagus sekali, kebiasaan sangat bagus sekali, dan itu sudah jadi kebiasaan kaum muslimin. Kalau ada tamu, orang itu sibuk ya, dibeliin ini, dibeliin itu, walhasil tamunya disuguhi. Bahkan ada yang sampai berhutang ya, demi untuk memberikan suguhan kepada tamunya. Jelas? Mafhum? Sekarang tema hadis. Bayanu ba'dil adab allati hiya min khisalil iman al-wajibah. Tema hadis sekarang. Tema hadis ya, sekarang tema hadis, maudu'ul hadis, bayanu ba'dil adab allati hiya min khisalil iman al-wajibah. Penjelasan tentang sebagian adab yang merupakan sifat keimanan yang wajib. Penjelasan tentang sebagian adab yang merupakan sifat keimanan yang wajib ya. Adab Islam berkata baik ya, kemudian memuliakan tetangga dan memuliakan tamu. Ini adab Islam, akhlak yang mulia yang Islam ajarkan ya, dan ini mengandung sifat-sifat iman yang wajib, sifat keimanan yang sifat tersebut wajib ada bagi setiap muslim kayak gitu. Pertama, ucapannya itu ucapan yang baik
Yang kedua, beradab kepada tetangga. Yang ketiga, beradab kepada tamu. Sekarang makna hadis. Bukannya makna, Pak. Tadi tema hadis. Enggak, tadi sebelum tema. Yang kemarin tadi itu mufrodat. Sebelum tema mufrodat. Ya, mufrodatnya, kemudian tema, baru sekarang mana hadis. Jelas? Makna hadis hadil hadis yubayyin fihi Rasulullah jumlatan minal adab al-islamiyah al-wajibah wahiyah. Hadis ini di dalamnya Rasul menjelaskan sejumlah adab-adab Islam yang wajib. Hadis ini di dalamnya Rasul menjelaskan sejumlah adab-adab Islam yang wajib. Hadis hadis yubayyinu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlatan minal adab al-islamiyah al-wajibah. Hadis ini di dalamnya, atau di dalam hadis ini, ya, lebih enaknya, di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan sejumlah adab Islam yang wajib, yaitu ada tiga adab Islam yang wajib ada pada setiap muslim. Yang pertama, as-sukutu anisyar wa ida'atuhu wa nashruhu. Ya. Diam dari keburukan. As-sukutu anisyar, diam dari keburukan. As-sukutu anisyar, diam dari keburukan. Wa ida'atihi, wa nashrihi, diam dari keburukan dan menyebarkannya. Ya, menyebarkannya dan memperluasnya. Nggak boleh. Kita harus diam dari keburukan, jangan berkata buruk. Dan jangan mengucapkan dan menyebar-nyebarkannya. Ya, sehingga keburukan itu jadi tersebar luas. Nggak boleh. As-sukutu anisyar wa ida'atihi wa nashrihi. Jelas? Ini yang pertama, diam dari keburukan dan diam dari menyebarkannya dan memperluasnya. Jangan berkata, melontarkan ucapan-ucapan yang buruk. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang kedua, ikramul jar bi'ita'ihi haqqahu wal imsaki an adahu. Memuliakan tetangga dengan memberikan haknya. Ya, memuliakan tetangga dengan memberikan hak tetangga. Ya, dan menahan diri dari mengganggunya. Memuliakan tetangga dengan memberikan haknya dan menahan dari mengganggunya. Fa in kana musliman qariban, jika tetangga itu seorang muslim dan masih kerabat. Ya, jika tetangga tersebut seorang muslim dan masih kerabat, falahu salah satu hukuk, maka dia memiliki 3 hak.
pada kita. Ya, kita wajib menunaikan tiga hak apabila tetangga itu pertama orang muslim, yang kedua dia masih kerabat. Maka dia punya tiga hak. Pertama hak tetangga, yang kedua hak Islam, yang ketiga hak kerabat. Ya. Nah, apabila tetangga kita itu seorang muslim dan masih kerabat, masih saudara, Yang pertama apa, Pak? maka dia memiliki tiga hak. Pertama hak tetangga, yang kedua hak Islam, yang ketiga hak kerabat. Wa in kana musliman falahu haqqan. Jika tetangga itu hanya orang muslim, bukan kerabat. Kita punya tetangga dan dia orang muslim, maka dia punya dua hak. Yang pertama hak Islam, yang kedua hak tetangga. Ya. Apabila dia tetangga kita orang muslim, bukan saudara, bukan kerabat, maka dua hak. Ya, maka dia punya dua hak atas kita. Pertama hak Islam, yang kedua hak tetangga. Wa in kana kafiran falahu haqqun wahid, hakul jiwar. Apabila tetangga kita itu orang kafir, maka punya satu hak, yaitu hak tetangga. Ya, hak tetangga. Apabila tetangga kita orang kafir, nah berarti tetangga itu ada tiga jenis. Tetangga yang kita miliki sekitar kita, tetangga ada kalanya punya ada tiga jenis manusia. Yang pertama dia orang muslim dan dia kerabat, masih saudara, maka ada tiga hak. Yang kedua dia hanya muslim aja, bukan kerabat, maka punya dua hak. Yang ketiga tetangga orang kafir, seperti kita yang punya tetangga orang kafir, maka satu hak, yaitu hak tetangga. Apa hak tetangga? Ya nggak boleh diganggu. Ya kayak tadi yang Nabi jelaskan, nggak boleh diganggu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya falyukrim jarahu. Muliakan tamu, jadi jangan diganggu. Kalau dia tetangga kita orang muslim, dia tetangga dan muslim, maka punya dua hak. Hak tetangga tadi nggak boleh diganggu. Hak muslim banyak sekali. Kalau sakit dijenguk, kalau meninggal diurusi, itu hak muslim. Diberikan salam, itu hak muslim. Ya, kalau dia udahnya tetangga dan muslim, dua hak. Hak tetangga dan hak Islam. Kalau dia orang kafir hanya satu aja, hak tetangga, jangan diganggu. Jelas tidak? Ya. Beda. Berarti ada tiga jenis. Ya, tiga jenis tetangga. Pertama, dia muslim dan masih kerabat. Ya, nanti ada hak kerabat beda, nggak boleh diputuskan hubungannya. Hak kerabat. Ya, beda lagi ya, hak kerabat. Kalau dia tetangga kita dan dia muslim, dia masih saudara, masih kerabat, maka tiga hak. Hak tetangga, hak Islam, dan hak kerabat. Jelas? Jadi beda-beda haknya. Kayak gitu. Ya. Kemudian yang ketiga. Ya, yang ketiga. Adab yang ketiga, ikramud daif. Ya, memuliakan tamu. Apa? Memuliakan tamu. Pertama kan diam dari keburukan. Yang kedua memuliakan tetangga. Yang ketiga, adab Islam yang ketiga, ikramud dhaif, memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Fa idza nazala bika dhaifun wa anta halun bi baladika mustaqirrun bi baitika wa huwa marun fahuwa gharibun muhtajun ila kira wal ikram wal basyashah. Apabila datang kepada engkau seorang tamu, ya, apabila datang kepada engkau seorang tamu dan kau ada di rumahmu, ya, menetap ada di rumah,
datang kepada engkau seorang tamu dan engkau ada di rumah gitu ya. Wa anta halun bi baladika mustaqirun bi baitika. Artinya engkau netap di rumah, ada di rumah, tidak sedang safar, dan itu emang rumah engkau gitu ya. Seperti itu. Wa huwa marun, dan dia orang yang datang, atau dia lewat saja kemudian datang sebagai tamu. Walhasil datang tamu kepada kita. Ya, tamu datang kepada kita. Atau dia orang yang hanya lewat saja kemudian datang kepada kita. Datang ke rumah. Gas fahuwa gharibun muhtajun ila kira wal ikram wal basyir. Maka dia adalah orang yang orang asing yang butuh dijamu. Butuh dijamu dan dimuliakan dan dihadapi dengan ceria. Ya, seperti itu. Nah, ini terkait dengan adab yang ketiga, memuliakan tamu. Tamu ini macam-macam ya, tamu ini macam-macam. Walhasil kalau kita ada tamu maka wajib dia apa? Dimuliakan. Karena ini bagian dari adab Islam. Demikian hadis yang keberapa? Ke-15.